Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakannya sampai detik ini. Dan mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dan menuntun jalan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu kedaulatan Allah Hakim yang adil. Mazmur pasal 7 ayat 1-17. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyerat aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup, damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita bertanya, mengapa semuanya ini terjadi dalam hidupku, padahal aku telah mempertahankan hidup benar di hadapannya. Daud pun mengalami pergumulan yang sama. Dalam perjalanan hidup iman dan kesalehan hidupnya di hadapan Tuhan, ia mempertanyakan berbagai tragedi yang dialaminya. Daud tahu kepada siapa ia mengadukan semuanya ini. Saudara, di tengah segala tantangan, ancaman, dan penderitaan yang disebabkan para lawannya, Daud berseru kepada Tuhan yang setia mendengarkan doanya. Ia berani mengadu dan menyatakan ketidakbersalahannya karena keyakinannya akan hidupnya yang benar. Melalui pergumulan dan jawaban doa, pengenalannya akan Tuhan semakin bertumbuh. Ia menyadari adanya kedaulatan Tuhan yang melampaui tindakan, kebenaran, pengertian, dan standar manusia. Orang benar diizinkan mengalami berbagai tekanan, ancaman, tantangan, dan pergumulan agar semakin mengerti arti hidup benar di hadapannya. Justru melalui pergumulan inilah
ada sesuatu yang begitu istimewa yang dibukakan oleh Tuhan tentang misteri pergumulan. Orang benar tidak seharusnya meragukan kehidupan benarnya atau kesetiaan Tuhan kepadanya ketika dalam pergumulan. Daud kenal Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan murka kepada orang fasik dan meneguhkan orang benar. Pada akhirnya, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan bertindak menyelamatkannya dengan caranya sendiri. Tuhan memakai berbagai rencana dan tindakan kejahatan justru untuk menunjukkan keadilannya dan menyempurnakan pembentukan anak-anaknya. Daud dapat bersyukur ketika ia mengerti dan mengalami bagaimana keadilannya berlaku dalam kehidupannya. Betapa leganya ketika dia menyaksikan bagaimana orang yang merencanakan segala kejahatannya itu ternyata kena batunya. Pengalaman dalam kehidupan silih berganti antara suka dan duka. Orang Kristen hampir tidak pernah lepas dari pergumulan karena hidup dalam dunia yang berlawanan arus. Maka Bapak Ibu Saudara, teladanilah sikap pengaduan Daud dengan motivasi mencari jawab dan kepastian keadilan Tuhan bagi orang benar seperti dirinya. Dan bersyukurlah bila kita tetap memiliki pengharapan akan keadilan Tuhan. Ia pasti menyatakan keadilannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang adil. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan kami. Tolong seluruh jemaat PAU Kemang Pratama. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kiranya apa yang kami kerjakan, usahakan Tuhan buat berhasil. Kami tidak takut menghadapi hari ini karena kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk beraktivitas hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.